Kan viral itu, ada Kiai Muhyiddin yang mengatakan bahwasanya tidak percaya kepada nasabnya habaib itu lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat 5 waktu, puasa, haji. Berarti kan percaya dan tidak percaya kepada nasabnya habaib ini mengalahkan pentingnya rukun Islam. Lain daripada itu, ada beberapa habib yang mengatakan bahwasanya rukun iman itu ada 6 bagi umat Islam. Tapi bagi mereka, itu ada 7. Yang ketujuh apa? Menjaga tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, teman-temanku sekalian, saya ingin menjawab dan menyanggupi permintaan dari teman-teman gitu ya. Ada beberapa teman-teman tuh yang bertanya, gimana ini Gus? Kita kok tiba-tiba dituduh ya sebagai kelompok yang anti-Islam, membenci umat Islam. Dan yang lebih parah itu kita dituduh sebagai PKI. Jadi begini teman-teman ya, kita melihatlah flashback ya, 10-15 tahun yang lalu. Siapa kelompok yang suka menuduh orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengan mereka, yang berseberangan metode dakwah dengan mereka, yang kemudian mereka tuduh sebagai pembenci umat Islam dan PKI. Ini jauh sebelum polemik nasab. Jauh sebelum polemik nasab. Hanya karena politik. Ya, ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung Pak Prabowo saat itu. Nah, kebetulan ya para Ba'alawi ini banyak yang mendukung Pak Prabowo waktu itu. Nah, mereka ini menuduh orang-orang yang mendukung Pak Jokowi itu sebagai antek-antek PKI, orang-orang yang benci kepada Islam sekaligus membenci umat Islam di Indonesia. Nah, ternyata tuduhan yang sama itu dituduhkan kembali saat ini, bukan urusan politik, tapi urusan nasab. Dan yang menuduh, ya sama orangnya itu juga, gitu. Itu juga, gitu. Ya, bagaimana teman-teman ya? Apakah kalau kita mau berpikir ya, kalau kita mau berpikir secara logika keilmuan, apakah dibenarkan orang itu menuduh orang lain membenci Islam, membenci umat Islam, kemudian menuduh PKI? Artinya secara tidak langsung mereka itu menganggap kita ini orang kafir karena kita tidak percaya terhadap keabsahan nasabnya Ba'alawi berdasarkan kajian pustaka di bidang ilmu nasab didukung oleh scientific DNA. Lalu bagaimana pandangan panjenengan semua? Padahal semua para ulama sepakat, percaya ataupun tidak kepada pengakuan nasab seseorang bersambung kepada Nabi, itu bukan bagian dari akidah. Artinya kita nggak percaya terhadap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Karena ketika kita minta untuk membuktikan secara ilmiah mereka nggak bisa. Dan pengakuannya itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah isbat nasab yang berlaku. Ya tidak ada masalah. Karena bukan bagian dari akidah. Gitu. Nah lalu sekarang ini yang dikatakan sebagai orang yang membenci umat Islam, orang yang membenci Islam, bahkan PKI. Apa alasannya? Padahal kami ini menentang statement-statement negatif mereka, yang justru malah mencederai akidah. Seperti halnya yang mengatakan bahwasanya rukun Islam itu lebih ringan daripada tidak mempercayai kepada nasabnya para Ba'alawi ini. Kan viral itu, ada Kiai Muhyiddin yang mengatakan bahwasanya tidak percaya kepada nasabnya habaib itu lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat 5 waktu, puasa, haji. Berarti kan percaya dan tidak percaya kepada nasabnya habaib ini mengalahkan pentingnya rukun Islam.
Lain daripada itu, ada beberapa Habib yang mengatakan bahwasanya rukun iman itu ada 6 bagi umat Islam. Tapi bagi mereka, itu ada 7. Yang ketujuh apa? Menjaga tarim. Apakah itu bisa dibenarkan? Apakah kami yang menolak statement itu? Kami yang menentang pernyataan itu? Lalu Anda katakan kami membenci umat Islam? Tidak. Justru kami menyelamatkan akidah umat Islam. Dari apa? Dari pelecehan-pelecehan akidah semacam itu. Terlepas itu oknum ataupun bukan. Siapapun yang muncul di medsos, ketika statementnya itu, kita rasa itu bertentangan dengan syariat, dengan akidah yang selama ini diajarkan oleh para kiai-kiai kita, maka kita harus melawan itu. Apalagi dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah memberikan wejangan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita berdasarkan hadis Nabi. Ya kan? Saya fi akhir zaman, ya kan? Akan datang di akhir zaman ini sekelompok manusia yatahaddatsuna ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Yang mana kelompok ini akan berbicara, akan bercerita tentang sesuatu yang kamu dan leluhurmu belum pernah mendengarnya sama sekali. Nah, dari dulu sampai sekarang siapa yang pernah mendengar bahwasanya tidak percaya kepada nasab seseorang itu lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat 5 waktu, puasa dan haji, seperti yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin di Sumedang itu. Kemudian, pernahkah kita mendengar bahwasanya rukun iman kita yang 6 itu harusnya ditambah 1, yaitu yang ke-7 menjaga tarim? Pernahkah kita mendengar itu dari para sesepuh-sesepuh ulama-ulama kita terdahulu, baik di pondok pesantren, di madrasah, di surau-surau, di majelis-majelis taklim? Tidak pernah. Nah, ini yang perlu diperhatikan atas apa yang diperingatkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian, jangan suka-suka menuduh orang itu membenci umat Islam, membenci agama Islam, apalagi PKI, hanya karena kami tidak percaya bahwasanya para Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Husain dari Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang otentik berdasarkan kajian pustaka dan juga saintifik DNA. Itu permasalahannya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.